Bapak Ibu, jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan juga selamat tahun baru 2026 dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara serta hadirin sekalian. Bapak Ibu, saat ini telah tersedia QR Code untuk akses warta online di stiker bangku depan Bapak Ibu. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Anton Supardi, umur 61 tahun, pada hari Minggu 28 Desember 2025. Suami dari Ibu Eva Kartika Indrayana, ayah dari Stephen Ardi Fantono dan Shirley Ardi Fantono, anggota GKI Gading Indah. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 31 Desember 2025 di TPU Tanah Kusir. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, pemahaman Alkitab akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 Januari 2026 pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Adakah Kesempatan Kedua, akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Samuel Santoso dari GKI Kedoya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang ketiga, pencalonan penatua. Sesuai dengan tata laksana GKI Pasal 86, maka setelah melalui tahap pencalonan dan perlawatan, Majelis Jemaat GKI Gading Indah melalui persidangan Majelis Jemaat tanggal 14 Desember 2025 telah menetapkan calon penatua untuk masa pelayanan April 2026 sampai dengan Maret 2029 yang nama-namanya dapat dilihat pada warta jemaat online. Kiranya segenap anggota jemaat GKI Gading Indah dapat turut mendukung calon penatua tersebut di atas dalam doa. Apabila ada yang belum dapat memberikan dukungan karena tidak terpenuhi syarat sebagaimana diatur dalam tata laksana pasal 83, dapat disampaikan keberatan secara tertulis kepada Majelis Jemaat selambat-lambatnya pada hari Minggu 4 Januari 2026 pukul 19.00 WIB hari ini. Keempat, perjamuan kudus akan dilayankan di 3 kali kebaktian pada hari Minggu tanggal 11 2026. Akan dilayani juga perjamuan kudus rumahan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 dengan lokasi di rumah atau rumah sakit. Pelayanan ini diberikan bagi umat yang karena kelemahan fisik yang sifatnya menetap, karena sakit berkepanjangan atau usia lanjut, sehingga tidak dapat hadir dalam kebaktian Minggu 11 Januari 2026, baik secara online dan onsite, dan telah sidi atau baptis dewasa. Bagi jemaat yang membutuhkan, dapat menghubungi kantor tata usaha GKI Gading Indah paling lambat tanggal 11 Januari 2026 pukul 12 siang. Kelima, Kem Jemaat. Bapak Ibu dan semua rekan-rekan jemaat GKI Gading Indah, jangan lupa catat tanggal Kem Jemaat kita tanggal 16 sampai dengan 17 Januari 2026. 16 sampai 17 Januari 2026. Kerinduan kami kita dapat bersekutu bersama-sama sebagai satu keluarga besar GKI Gading Indah. Kita akan berkumpul di TKK 6 Penabur pada Jumat tanggal 16 Januari 2026 pukul 6.30 pagi. Dan PIC keluarga akan kami buatkan grup WA sementara Jemaat GKI Gading Indah untuk informasi berkaitan dengan acara Kem. Demikianlah pemberitahuan kami dari Panitia Kem Jemaat. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema
Meraih masa depan bersama Sang Terang akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilakan untuk bersatu sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat Tuhan, hari ini kita merayakan kehadiran Sang Terang yang membawa hidup dan sukacita. Kemuliaannya terpancar ke seluruh bangsa dan menuntun langkah bersama. Di tengah bimbang, Ia memberi kepastian. Marilah kita beribadah dengan semangat cahaya terang. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu dalam ibadah ini. Biarlah ibadah ini kita landaskan pada votum pengakuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara-saudari. Selamat pagi umat Tuhan. Bila kita hidup di dalam kegelapan, kita akan mudah tersandung dan kehilangan arah. Karenanya kita membutuhkan terang dalam hidup kita untuk menghalau kegelapan dan melihat sekitar kita dengan jelas. Di tengah kegelapan dunia ini, syukur kepada Tuhan kita menerima berita yang kita yakini bahwa Yesus Kristus telah hadir sebagai terang yang sejati. Terang ini tak akan pernah padam, akan terus bersinar dan menuntun kehidupan yang sejati. Sudahkah dalam kehidupan ini kita sungguh mengandalkan Sang Terang? Kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahan dalam doa secara pribadi.
Ya Kristus Sang Terang, kami mengakui kelemahan kami. Terkadang memilih berjalan dalam kegelapan, mengandalkan kekuatan sendiri, membiarkan kekhawatiran, kesombongan, dan dosa menutupi cahaya kasih-Mu. Lupa bahwa tanpa Engkau, kami tak sanggup menapaki jalan yang benar. Ampuni dan kasihanilah kami. Bimbinglah kami berjalan dalam terang cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Amin. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati. Akan tebiskan tirai halang pandang, terlihat surya yang cemerlang. Tak kuabaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi puncak kebahagiaan sejati, rumahmu nanti, rumahmu nanti. Akan kurai mahkota yang abadi, hidup di surga, surga tenang. Anugerah Tuhan senantiasa menyinari kehidupan kita, sehingga kegelapan dosa dihalaunya. Firman Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 8 mengatakan, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan di belakangmu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Kita memberikan salam damai. Biar kita meyakini bahwa ada karya Tuhan yang dinyatakan di dalam alam semesta ini. Lewat bintang yang bersinar, lewat angin yang menyapa kita. Dan biarlah kiranya bersama dengan semesta yang memuji Tuhan, kita pun memuji namanya. Pada bintang nyata karyanya. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya.
Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, sebagaimana karyamu terlihat di dalam dunia yang berjalan ini, dengan hari demi hari yang terus Engkau percayakan, dengan kekuatan di dalam alam yang menyaksikan akan kuasa-Mu yang besar, maka biarlah kami tertunduk di hadapan-Mu untuk mencari kehendak dan rencana-Mu bagi kehidupan setiap kami. Secara khusus ketika kami akan membuka Alkitab, biarlah setiap kami membuka telinga kami untuk mendengar dan merenungkannya. Terlebih-lebih, membuka hati dan pikiran kami, agar di dalam setiap ruang-ruang kehidupan yang kami jalani, maka terang-Mu yang bersinar, itu yang mengusir kegelapan hati dan pikiran kami, menjadikan kami sebagai umat yang beriman, berpegang teguh kepadamu, menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan menjadi umat yang memelihara terang dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan selamatkanlah umat-Mu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku yang membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan ada orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang, dengan mohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata. Di sana mereka tidak akan tersandung, sebab akulah Bapa Israel, dan Efraim anak sulungku. Dengarkanlah firman Tuhan. Hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi. Mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu, anak darah akan bersukaria, menari-nari bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para iman dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan
Firman Tuhan, wahai Yerusalem, sebab palang pintu gerbangmu telah teguhkan, dan anak-anakmu pun dididik-nya. Hai Sion, mari pujilah Allahmu. Menyampaikan perintahnya ke bumi, ya lu pengantar gerak firman-Nya berlari, ya turunkan salju bagai bulu domba, embun beku dihambur bagai abu. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya,
supaya terpujilah anugerahnya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami memberi warisan kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita, sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus berdasarkan dari Yohanes pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah bacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, akhir-akhir ini ada banyak firman Tuhan yang membuat saya merenungkan tentang gelap dan terang. Malam Natal itu gelap, tapi ada terang Tuhan yang bersinar. Karenanya secara tradisi kita menyalakan lilin pada malam Natal. Simbol terang Tuhan yang bersinar dan sinarnya ada bagi setiap kita. Bahwa hidup seseorang bisa gelap, tapi firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Merenungkan tentang gelap dan terang akan terasa mudah ketika gelap dan terang menjadi sebuah pilihan yang pasti. Terang yang bersinar dan gelap yang pekat. Kita mau yang mana? Hidup yang seperti apa? Gelap pekat di satu sisi, terang benderang di sisi yang lain. Dan kita katakan bahwa anak-anak Tuhan adalah mereka yang hidup dalam terang benderang Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, di bulan Desember, saya sedang ngebut mengerjakan sebuah tugas di malam hari. Dengan tangan yang kram, jadi mahasiswa ternyata bisa bikin tangan kram, ibu bapak, nulis mulu, ngetik mulu gitu ya. Lalu tiba-tiba kos-kosan saya mati lampu. Saya pikir astaga naga. Lalu kemudian lihat di grup WA ada teman yang juga udah bilang, woi mati lampu. Sama, saya bilang. Ada yang bilang enggak di kos saya mah enggak gitu ya. Wah ini bagaimana? Ya tentu saya ngetik dengan laptop, masih ada baterai itu di laptop kan. Jadi masih bisa, tapi kan burem gitu ya. Kalau hanya ngelihat laptop di tengah kegelapan. Lalu saya itu bawa satu lampu yang bisa dicolok ke laptop. Bawa dari Jakarta. Lalu kemudian saya pakailah lampu itu. Lampunya kecil, nyorot begitu ya. Lampunya kecil saya pasang, colokin di laptop gitu, sambil saya ngetik. Lalu saya memikirkan, iya juga ya, untuk bisa mengerjakan tugas saya mengetik saat itu, saya nggak butuh sebetulnya lampu kosan yang terang. Saya nggak butuh banyak lampu, cukup terang yang ada dan dekat dengan saya, membuat saya dapat menyelesaikan tugas saya. Merenungkan akhir-akhir ini tentang gelap dan terang, ibu bapak saudara-saudari, menjadi sebuah hal tadi yang mudah ketika bicara tentang gelap dan terang dalam dua sisi yang saling kutub begitu ya. Bertolak belakang. Namun kenyataannya di dalam kehidupan kita tidak selalu dan melulu berada dalam terang yang benderang. Begitu juga tidak selalu berada dalam gelap yang pekat. Bahasa Indonesia sendiri memiliki begitu banyak istilah yang menerangkan situasi atau kondisi di antara terang dan gelap. Ibu bapak bisa kira-kira terpikir apa saja kata-kata dalam bahasa Indonesia antara terang dan gelap? Ya. Habis gelap terbitlah terang. Sebuah quote ya. Bahwa antara terang dan gelap itu ada banyak kondisi dan situasi. Kita mengenal istilah temaram. Anak zaman sekarang, Amos tahu istilah temaram? Oh iya. Remang-remang, tahu dong. Remang-remang masih tahu. Atau kalau bicara tentang situasi mendung. Ketika matahari tertutup oleh awan-awan hitam. Abu-abu, suram, kelam. Tadinya saya pikir kelam itu adalah gelap. Tapi ketika ngulik kamus besar bahasa Indonesia, kelam itu keadaan hampir pekat. Jadi kelam itu bukan gelap pekat, beda.
Redup, temaram, mendung, abu-abu, remang, suram, dan kelam adalah istilah-istilah di dalam bahasa Indonesia yang ingin menjelaskan bahwa antara terang dan gelap ada begitu banyak kondisi dan situasi yang berbeda. Di mana terang dan gelap, keadaan kondisi di antaranya adalah sesuatu yang menjadi realitas kehidupan yang seringkali ada dalam kehidupan kita. Dan terang dan gelap itu bisa begitu cepatnya datang berganti atau bahkan juga kita alami. Ibu bapak saudara-saudari mungkin mengikuti berita tentang seorang mantan gubernur yang sangat terkenal dengan keharmonisan di dalam keluarga. Tapi pada Desember Desember yang lalu, ini udah Januari. Pada di bulan Desember menjalankan proses persidangan untuk perceraiannya. Atau berita viral tentang seorang ASN, dosen yang dilaporkan karena perbuatannya yang tak menyenangkan dengan cara meludahi seorang kasir swalayan. Orang-orang yang terlihat terang, tetapi kemudian ada sisi-sisi gelap dalam hidup mereka. Berita-berita itu menjadi contoh bahwa manusia bisa berada dalam kondisi gelap dalam kehidupannya secara tak terduga dan drastis. Apa yang terlihat terang bisa berubah menjadi gelap dan demikian juga. Sesuatu yang gelap bisa berubah menjadi terang. Dan biasanya perjuangannya lebih sulit. Lebih mudah, kita tuh lebih cenderung senang memperhatikan mereka yang terang, yang hebat, yang sukses tiba-tiba jatuh. Daripada kemudian melihat mereka yang hidupnya tadinya berada dalam gelap, lalu bisa keluar dari kegelapan kehidupan mereka. Dan kondisi antara terang dan gelap ini bukan sesuatu tentang juga mereka yang jauh di sana, tentang berita-berita yang ada di luar kita. Karena kondisi-kondisi antara gelap dan terang juga adalah kondisi di dalam kehidupan orang-orang dekat kita atau bahkan diri kita sendiri. Dan kita tahu bahwa bicara tentang terang dan gelap, bahwa secara nyatanya gelap itu bukanlah sebuah kondisi yang mutlak atau absolut pada dirinya sendiri. Kenapa gelap itu ada? Gelap itu ada karena tiada terang. Gelap akan hilang, lenyap, terhalau ketika terang datang, sekecil apapun terang itu. Dan keterbatasan manusia untuk bisa melihat melampaui apa yang ada sekedar di depan mata. Ketidakmampuan manusia untuk memahami makna kehidupan yang bernilai itu bisa menjadi gelap. Kehidupan manusia, kehidupan ibu, bapak, saudara-saudari saya yang terbatas atau tak mampu melihat terang Tuhan membuat kita berada dalam kegelapan. Sehingga pikiran bisa gelap, hati bisa gelap, mata bisa gelap. Kita bersyukur bahwa di dalam iman kita Allah datang ke dalam dunia untuk mengusir kegelapan dunia ini. Allah ada menjadi terang. Penulis Injil Yohanes memberikan kesaksian tentang Sang Firman, Sang Terang Tuhan kita Yesus Kristus dalam ayat keempat dan ayat 5. Pembacaan Injil kita mengatakan bahwa dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Bahwa terang Tuhan ada dalam dunia ini menerangi hati dan pikiran kita, memberikan kita pemahaman agar kita bisa melihat kehidupan yang lebih bernilai dan bermakna. Bahwa ketika hidup kita berada di antara terang dan gelap, maka kita dipandu oleh terang Tuhan terus mengarahkan diri kita menuju terang Tuhan. Yeremia menyampaikan nubuat tentang Tuhan yang menyelamatkan. Pembacaan pertama kita tadi. Tentang Tuhan yang memberi sukacita, tentang Tuhan yang menghibur, tentang Tuhan yang memimpin, tentang terang yang berkarya. Tetapi pembacaan Yeremia dan Mazmur yang kita nyanyikan bukan hanya menceritakan tentang Allah yang menjadi terang, menyinari kehidupan ini, tetapi juga tentang Allah yang menjadi terang itu adalah Allah yang memanggil kita untuk menjalin sebuah relasi dengan Dia.
Agar terang itu bukan jauh di sana, menerangi yang lain, tapi terang itu dekat dengan kita, menerangi kehidupan kita, dan kita menjalin sebuah kedekatan dan ikatan yang mendalam dengan Allah sebagai anak-anak. Dan Dia menjadi Bapa kita. Seperti kesaksian dari Efesus katakan kepada kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk menjalin relasi dengan Allah. Bahwa terang itu bukan terang dunia yang jauh, tetapi itu adalah terang yang hadir dalam kehidupan kita. Siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana masa depan kita. Semua itu bukan terutama bergantung kepada apa yang kita mau atau tentang apa yang bahkan orang lain dan dunia bisa katakan atau arahkan. Tapi bahwa siapa dan bagaimana kehidupan kita dan masa depan kita, semuanya adalah berdasarkan pada rencana hidup yang Allah tempatkan kepada kita. Dan rencana itu adalah rencana yang terus memanggil kita hidup menjadi anak-anak yang berjalan di dalam terangnya. Ketika hidup kita berkutat bukan hanya kepada kondisi gelap dan senang membicarakan kegelapan orang-orang lain. Tetapi kehidupan kita adalah kehidupan soal proses pencarian makna di dalam terang Tuhan. Ketika kehidupan kita adalah sebuah proses untuk berjalan dalam terang Tuhan. Ketika hidup kita adalah hidup yang hendak meraih terang benderang itu untuk terus ada dalam pikiran dan hati kita. Dan memasuki tahun yang baru 4 hari kita tapaki ini. Mungkin dalam 4 hari ini sudah ada banyak hal yang juga kita hadapi. Saya baru lihat berita, Amerika lagi nyerang Venezuela. Saya ngobrol sama kakak, kata kakak, kan udah berbulan-bulan isunya, astaga gitu ya. Lama nggak ngikuti berita-berita perang. Ini apa ini? Baru di awal tahun ada berita begitu. Entah apa yang akan kita hadapi di dalam tahun yang baru ini. Mungkin dunia ini memperlihatkan ada kegelapan-kegelapan yang datang dengan berbagai situasi. Apakah itu situasi politik atau kemudian kondisi ekonomi atau juga bahkan berbagai musibah dan bencana yang menjadi bagian kehidupan kita sebagai manusia yang tak terhindarkan. Atau bahkan juga konflik pertentangan dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Atau bahkan ketika hati dan pikiran kita rasanya berada dalam kungkungan kegelapan. Mungkin tahun ini hal-hal itu akan kita hadapi. Tapi yang pasti ketika firman dan Allah dan iman kita sebagai gerejanya meyakini bahwa Yesus datang sebagai terang dalam dunia, maka itu bukan sekedar berita Natal yang kita rayakan dalam waktu yang lalu. Tapi itu adalah soal Tuhan yang ada bersama kita. Dan dalam kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah komunitas, maka itu adalah berarti hidup kita adalah hidup yang dipanggil Tuhan untuk membawa terang sebagai anak-anak-Nya. Ketika kita berrelasi dengan orang-orang lain dengan ketulusan, dengan cinta kasih, dengan pengampunan, seberapapun orang-orang lain hidup dalam kegelapan dan memperlakukan kita sebagai orang-orang yang layak untuk memperoleh gelapnya mereka. Mari kita hidup dalam komunitas kita dengan memperlakukan sesama dengan kasih, penghormatan, penghargaan. Karena mereka juga adalah anak-anak Allah. Dan dalam kehidupan yang kita jalani, kita hidup di dalam sebuah proses. Maka hiduplah menjalankan proses ini dengan integritas iman kita. Terlepas dari apa yang orang lain bisa lihat dari kita, orang bisa melihat kita terang dan biasanya nggak terlalu dibicarakan. Tapi orang juga bisa melihat kita, sisi-sisi gelap kita, dan itu biasanya yang lebih senang dibicarakan oleh orang lain. Sama seperti kita juga begitu, lebih senang membicarakan sisi gelap hidup orang. Kayaknya lebih dramatis daripada membicarakan sisi terang.
Tapi hiduplah dalam integritas iman kita di tahun yang baru ini. Karena kehidupan kita bukan ditentukan oleh penilaian-penilaian orang lain, tetapi tentang bagaimana Tuhan yang hadir bagi kita, membuat kita bisa melihat hidup sebagai sebuah proses bersama dengan Dia. Dan yang terutama adalah, apa tujuan kita hidup? Apa tujuan kita menjalankan hari-hari kita? Apa tujuan kita di tahun yang baru ini? Tuhan memberikan kepada kita tujuan. Berjalan di dalam terang Dia. Mengarahkan setiap potensi dalam diri kita kepada kebaikan Tuhan yang besar. Menyambut rahmat dan anugerah Allah yang begitu besar dan kemudian hidup memberi dampak bagi sesama. Dan melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan apapun yang kita ambil. Keputusan-keputusan yang besar maupun keputusan-keputusan yang kecil. Keputusan-keputusan yang akan mengubah kehidupan kita secara drastis maupun juga keputusan-keputusan yang sederhana, yang sehari-hari, yang rutinitas. Karena melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup, itu menunjukkan sebuah relasi yang mau kita bangun dengan Dia sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anak. Bahwa hidup dalam terang itu adalah hidup yang tahu arah. Dan kita bisa tahu arah karena kita bisa melihat. Mata iman kita melihat. Melihat Allah itu ada dan hadir. Menjadi terang yang dekat dan menjalin ikatan dengan kita. Maka menghayati perjalanan kita di masa depan ini, di tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan Sang Terang. Jalanilah setiap hari-hari kehidupan kita dengan bertanggung jawab. Terang pikiran, terang hati, terang mata untuk melihat kehidupan ini dari sisi Allah yang sudah mempercayakan terangnya. Ayat dari dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang keempat mengatakan tadi, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Supaya ayat ini melekat jadi hafalan. Kayak anak sekolah minggu ngapalin ayat. Saya mau mengajak kita untuk memperagakan ayat ini, Ibu Bapak Saudara-saudari. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Bisa Ibu Bapak? Bisa, kata Pak Frans. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kita manusia. Dan kita bukan cuma manusia. Tapi kita manusia yang mendapatkan hidup dalam terang Tuhan. Sekali lagi, dalam Dia ada hidup dan hidup itu terang manusia. Kiranya terang Kristus bukan hanya kita ketahui, kita dengarkan, tapi kita kenal, kita paham, dan kita pancarkan dalam kehidupan kita melalui bagaimana cara kita hadir, bekerja, mengambil keputusan di tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak damai, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan
Allah yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu 11 Januari 2026, minggu depan, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbaharui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Yesus memecah roti dan mengangkat cawan, Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaah dan bermasyarakat dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia ini, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 11 Januari 2026 mendatang. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, biar setiap kami, umat-Mu, dapat terus menghayati bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang ada dan hadir. Juga ketika gereja-Mu menyiapkan diri untuk menjelang perjamuan kudus pada tanggal 11 Januari nanti.
Setiap umat-Mu yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya, biarlah kiranya hidup di dalam tanda kasih, ikatan, materai yang Kau nyatakan dan ingatkan, dan kami kenang dalam roti dan anggur, sakramen perjamuan kudus nanti. Biarlah setiap hidup kami juga ada di dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan, dalam menjalankan berbagai hal dari dalam tahun yang baru ini. Banyak hal yang bisa terjadi, dan semua yang terjadi itu ada dalam kuasa dan kehendak-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang memiliki relasi yang kuat dengan-Mu. Ketika Engkau ya Tuhan terus menuntun kami dan menjadi terang bagi kami. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan. Mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan di dalam pengobatan, perawatan, atau berbagai upaya untuk mencari alternatif atau kemungkinan pengobatan yang bisa ditempuh. Biarlah tuntunan-Mu ada, dan dalam kelemahan fisik ada kekuatan batin yang umat-Mu miliki. Kami berdoa bagi umat yang bergumul di dalam situasi ekonomi, di dalam pekerjaan atau usaha yang mungkin menghadapi tantangan-tantangan, khususnya memasuki tahun yang baru ini. Tuhan, biarlah Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memberikan jalan keluar, dan Engkau yang memelihara. Kami berdoa ya Tuhan, untuk umat-Mu yang bergumul di dalam relasi keluarga, antara orang tua dengan anak, adik dan kakak, suami dan istri, bahkan di dalam keluarga besar. Damai sejahtera biarlah ada, dan sukacita Natal biarlah terus dapat masuk ke dalam kehidupan setiap keluarga kami, dan itu yang kemudian juga kami tularkan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang bergumul di dalam berbagai rencana-rencana kehidupan untuk dimasuki di tahun ini. Rencana-rencana yang mudah maupun yang tak mudah, rencana besar maupun kecil. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memberikan hikmat agar segalanya ada di dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa bagi kehidupan kami sebagai gereja-Mu, di dalam berbagai rencana-rencana maupun program yang ada di tahun yang baru ini, perencanaan program-program untuk tahun pelayanan yang akan datang, juga untuk proses menuju peneguhan penatua-penatua yang baru, serta penyusunan badan pelayanan jemaat. Biarlah segalanya berlangsung dalam hikmat-Mu. Kami berdoa untuk camp keluarga tanggal 16 dan 17 Januari nanti. Biar semua persiapan menjadi baik adanya, dan camp ini membawa sukacita bagi kami sebagai keluarga besar GKI Gading Indah. Kami berdoa ya Tuhan juga bagi berbagai situasi korban bencana alam dan musibah yang terjadi di Indonesia, secara khusus di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan berbagai daerah-daerah lain. Biarlah kiranya mereka terus memiliki pengharapan untuk memasuki dan mengisi tahun yang baru ini, dan kami dapat bahu-membahu satu dengan yang lain untuk saling bertolong-tolongan menanggung beban kami, sehingga ada kekuatan dan kasih yang dapat dinyatakan. Berikanlah perdamaian bagi kehidupan bangsa kami, berkatilah para aparat keamanan, aparat hukum, aparat pemerintahan, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Jadikan mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Patahkanlah setiap niat-niat buruk yang hendak mengacau, dan biarlah kiranya banyak hal yang menjadi baik bermunculan di negeri ini. Orang-orang baik yang bersedia berjuang untuk membuat negeri ini menjadi lebih damai, lebih sejahtera, lebih adil. Dan berkatilah ya Tuhan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini dengan kedamaian, hikmat untuk mengambil setiap keputusan, membangun bersama-sama dan bukan saling menghancurkan. Kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu, dan Tuhan biarlah kami mohonkan Engkau sempurnakan doa kami melalui doa yang Kau ajarkan dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah mengucapkan syukur atas anugerahnya yang sempurna, sebab semua berasal dari Dia dan untuk kemuliaannya. Seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya, Yakobus 1 ayat 17a. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Ya Kristus Sang Terang, Engkaulah harta yang terbesar yang kami miliki di dunia. Kami mensyukuri berkat yang senantiasa Kau limpahkan. Saat ini kami memberikan persembahan sebagai wujud syukur atas pemeliharaanmu. Jadikanlah
kami saluran kasih Tuhan yang membawa terang dan pengharapan bagi setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Kristus. Amin. Umat Tuhan, raihlah masa depan bersama dengan Sang Terang. Berjalanlah dalam kasih Tuhan yang tidak akan pernah hilang bagi kita. Dan percayalah bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dunia kita tak baik-baik saja. Semesta mengerang di dalam diam. Kebenaran terbuka, keadilan terbeli, kepentingan diri makin menjadi. Bisa kita lakukan
dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus menuntun setiap langkahmu dan memampukanmu untuk memancarkan terangnya dimanapun engkau berada. Amin.